Pas pertama tahu nih ada pendaftaran CPNS, dari mana tuh dapat informasinya? Dari temen, Pak. Dari temen. Jadi ada temen, dia menceritakan temennya, bahwasanya temennya itu lolos jadi PNS. PNS. Saya cobain tuh, saya ikut 2018, tapi emang belum rezekinya mungkin ya, nggak lolos. Oh, itu di pertama kali nyoba di CPNS itu tahun 2018. Ya, nggak lolos karena passing grade-nya saya nggak nyampe. Oh, tidak mencapai nilainya. Nilai minimal ya. Terus lanjutnya nyoba lagi tahun 2019. tahun kemudian. Ada penerimaan lagi, biasa dari temen kan, ada lowongan segala macam. Kita cari sesuai dengan domisili saya. Terus kemudian dengan ijazah. Jadi saya tuh nggak tahu dulu tuh operator syak apa juga saya belum gitu paham gitu. Pokoknya asal sesuai dengan ijazah saya. Itulah yang saya daftar. Terus poin lainnya dekat dengan sesuai, nggak jauh dari domisili rumah lah, masih terjangkau gitu maksudnya. Jadi di 2019 yang dilamar itu operator siap keterampilan ya? Kalau nggak salah. Operator siap keterampilan ya. Terus tapi itu dia penempatan di kecamatan. Pada saat cobalah di situ. Coba pemberkasan segala macem, alhamdulillah lolos ya kan. Terus masuk ke tahap tes. Nah, ini sebelum masuk ke tahap selanjutnya ada tes kan? Ada tes. Nah, ini biar Profesor juga tahu nih, yang lain mungkin ada nggak kira-kira apa sih yang bisa bikin Mas Bangun bisa lulus tesnya tuh apa aja sih? Bisa nggak dikasih kira-kira buat teman-teman yang nonton YouTube ini nanti bisa ngambil dari situ ngambil pelajaran dari situ? Biasa aja sih Pak, saya aja malah nggak terlalu intens belajar juga. Ikut bimbel itu saya sempat ngikut satu kali itu. Satu kali? Jadi teman kayak cara cepat ini menjawab soal CPNS lah gitu. Itu di mana itu adanya? Itu dulu teman saya tahu dari teman juga nih. Jadi teman saya guru nih. Pernah kerja satu tempat sekolah sama saya, tapi dia udah hijrah duluan. Tapi masih komunikasi. Dia tahu kalau saya mau ikut tes kan. Dia ngabarin ke saya. Mas, teman saya, jadi teman saya nih. Ini dia ngasih tahu bahwa saya temennya itu ngadain ini kupas tuntas soal CPNS. Oh gitu. Ya, tapi satu hari doang. Satu hari doang. Iya. Nah. Kamu dikasih tahu. Saya ikut daftar registrasi. Banyak yang ikut waktu itu. Ada sekitar 30 atau 40 orang ya Pak. 40 orang. 30 atau 40 orang itu banyak satu kelas. Berarti cuma satu kali ikut bimbingan yang kasih tahu teman Mas. Iya. Dari situ saya dapat beberapa contoh soal. Terus, yang narasumbernya juga dia dulu tes juga, tes CPNS lulus, makanya dia menularkan ilmunya ke kita. Pengalaman yang dia udah dapat, dikasihin ke orang gitu ya. Iya. Dia benar-benar membagi ilmu ya. Waktu itu juga saya sekedar ikut sekali, dapat contoh soal, tapi saya nggak belajar lagi Pak. Belajarnya pas H-1 pada saat mau ujian. H-1. Nggak belajar tetap. Iya. Jadi pas kan saya ujian di Bandung tuh. Di Bandung. Saya berangkat dari hari Jumat, kan ujian hari Sabtu. Jumat saya berangkat ke Bandung. Sabtu tesnya, Minggu baru pulang. Jumat saya berangkat tuh. Tapi di Jumat itu pas nyampe di hotel saya langsung belajar tuh Pak. Belajar sama belajar contoh soal yang kemarin dapat saya dari pelatihan itu. Saya pelajari. Terus kan udah dapat bekal juga. Konsep soalnya kayak gini nih, pasti cuman berubah pertanyaannya doang. Oh gitu ya. Tapi pasti ada silogisme, ada deret angka, ada psikotes, pasti ada soal-soal itu. Tinggal porsinya doang, jumlahnya ada berapa. Iya. Tapi kalau orang bilang rumusnya udah ketahuan. Iya. Kan kalau yang CPNS ada soal TWK, TKP, TIU. Iya. Misalkan intelijensia umum tentang apa, TKP tentang apa, TWK tentang apa. Jadi mungkin juga digabungin sama pengalaman yang di 2018 kali ya. Jadi udah ikut pengalaman sekali nih, gagal di percobaan yang keduanya ternyata berhasil. Iya, berhasil. Dan lulus ya? Dan lulus. Nah, udah itu lulus lah ibaratnya ya. Terus gimana proses selanjutnya setelah lulus itu? Ya, setelah lulus waktu itu saya
ikut ya tadi kan saya cerita di Bandung ya, di Bandung saya ikut tes, alhamdulillah nilai saya agak lumayan tinggi dibandingin 2018. Di sini dapat 376. Alhamdulillah menurut saya lumayan tinggi kan. Alhamdulillah pas pengumuman ternyata memang benar, saya peringkat ketiga dari waktu saya lihat di administrasi ada 205 orang yang daftar. Semua peringkat ketiga tuh ya. Cuman yang ikut tes itu cuma 160 sekian. Terus saya peringkat ketiga. Selisih angkanya juga nggak terlalu jauh dengan peringkat 1 sama peringkat kedua. Tapi kan setelah itu dites lagi Pak, ada SKB. SKB ya. Nah, kodarullahnya COVID. Kalau nggak COVID itu tes SKB-nya Maret atau awal April. Jadi cuma selang sebulan. Karena COVID molor sampai September ya. Nah itu juga jadi jeda buat saya untuk ada waktu lah, ibaratnya mempersiapkan diri lagi lah ya. Iya. Udah masuk 3 besar kayaknya sayang banget nih kalau nggak sampai lulus gitu ya. Terus karena saya juga di saat itu kan biasanya di semester kedua itu agak sibuk juga dengan pekerjaan, ngurusin anak pendaftar ujian segala macam, mau persiapan ini gitu kan ya. Pendaftaran di CPNS itu Mas Bangun masih gitu. Nah, setelah SKB itu Mas Bangun dari bulan November ya? September ya. September itu saya ikut SKB. Nah itu juga tapi dari jeda Maret sampai September saya nggak belajar juga Pak. Tapi menjelang tes saya buka internet. Saya cari-cari ada. Terus akhirnya tes di September gitu kan. Alhamdulillah itu tadi lulus. Lulusnya artinya nilai saya bisa lebih tinggi dari 2 pesaing saya. Berarti Mas Bangun yang pertama nih? Iya, pertama. Berapa nilainya waktu itu Pak? Di atas 445. Kalau skor maksimal 500 ya. Berarti udah hampir 90% ya kurang lebih kalau ada di skor yang tadi 400-an itu. Iya, jadi alhamdulillahnya itu 2 pesaing saya tes di waktu dan sesi yang sama. Jadi istri saya bisa mantau. Iya. Ada yang dan ternyata alhamdulillah nilai saya pada saat sesi itu paling tinggi, makanya kata istri, kok nama kamu nggak kelihatan Mas katanya. Soalnya kan kalau di peringkat pertama kegeser hilang, nggak kelihatan Pak gitu. Akhirnya itu tadi tes, alhamdulillah lulus. Terus kan dia dihitung berdasarkan proporsi ya 40-60 kalau seingat saya itu. 40 nilai yang SKD 60 nilai SKB, SKB digabung gitu. Nah, lulus itu ya akhirnya. Terus perasaannya gimana tuh? Ya alhamdulillah senang sih Pak. Jadi ya itu juga yang jadi motivasi ya buat ibu. Alhamdulillah ibu jadi senang kan, jadi senang. Mungkin itu juga yang bisa jadi obat penyembuh kali ya. Iya, dan betul. Jadi ibu setelah kita kontrol malah alhamdulillah dokter menyatakan ibu sudah sehat gitu. Jadi dengan lulusnya Mas Bangun, itu buat obat buat penyembuh ibunya gitu ya. Iya, alhamdulillah. Nah, berarti Mas Bangun ninggalin sekolah nih kan? Tiba-tiba harus ninggalin lingkungan yang lama. Itu gimana tuh? Ya, kalau sedih sih tentu Pak ya, karena keluargaannya, teman-temannya juga enak, sudah kayak keluarga. Cuman kan mau nggak mau hidup harus tetap kita jalan nih Pak. Go on lah ya. Life must go on. Itu harus tetap berjalan. Kita harus punya visi ke depan nih Pak, gitu. Makanya saya sebisa mungkin tetap menjaga hubungan baik gitu. Saya masih bantu mereka gitu. Ya artinya walaupun Mas Bangun udah punya lingkungan baru, tapi nggak lupa lah sama teman-teman lama di sekolah gitu ya. Saya juga sangat-sangat berterima kasih karena dengan saya ada di sana saya bisa banyak belajar gitu Pak. Tadi Kak, yang kemarin saya bilang saya ada banyak pekerjaan yang saya ini, tapi kan membuat saya banyak belajar, akhirnya banyak pengalaman gitu. Artinya yang udah kemarin didapetin di sekolah bisa juga diterapin di tempat yang sekarang gitu. Iya. Jadi itu tadi kita bukan berarti kalau kita dapat banyak job itu kita nambah pekerjaan. Tergantung diri kita masing-masing sih. Kalau kita dapat tambahan pekerjaannya yang sesuai dengan keinginan kita, itu justru malah bikin kita tuh jadi tambah pengalaman gitu Pak. Kecuali kalau yang nggak saya suka gitu. Saya kan emang nggak suka dari dulu ngurusin duit gitu kan ya. Saya emang nggak suka gitu kan ya. Banyak godaannya gitu. Banyak godaannya Pak gitu kan. Mending dihindari kalau saya mah gitu. Jadi kalau sebisa mungkin pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan, itu saya hindari gitu. Nah itu setelah Mas Bangun diterima langsung ditempatkan di mana Mas Bangun nih?
Sesuai SK posisi pertama. daftar. Lalu Mas Bangun datanglah gitu dengan lingkungan baru. Dengan lingkungan baru. Bisa cerita nggak nih kesan atau apalah yang Saya yang sangat berkesan itu dengan ini Kasubag Umpeknya. Beliau itu sangat-sangat welcome sama saya, Pak. Jadi beliau sangat baik sama saya sebagai orang baru diterima dengan baik. Kalau di situ berarti saya orang baru, nggak punya pengalaman lah ibaratnya ya. Tapi dia mau ngajarin saya gitu, Pak. Mau ngajarin saya, memberikan kesempatan. Apa di Kasubag apa? Umpek ya tadi? Umpek. Belum ada kepegawaian ya? Iya, kan biasa kita kalau pada saat baru pertama kali kan disuruh lapor tuh, iya, datang lapor gitu kan ya, saya lapor, saya lapor, bla 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 gitu kan. Itu beliau menanggapi saya dengan baik, terus welcome lah sama kita gitu, terus dikasih kesempatan untuk belajar. Udah seperti orang tua lah kalau menurut saya. Iya. Jadi satu lagi sama Kasubag Perencanaan, jadi satu ruangan dengan Kasubag sama aja juga baik. Ya artinya pengalaman Mas Bangun yang di sekolah ini bisa langsung diterapin di tempat sedikit banyak bisa berguna lah, iya. Bisa berguna. Bahkan saya juga sempat kemarin waktu sebelum yang kemarin tuh saya ketemu siapa itu yang di masjid tuh, katanya ini pegawai yang paling bagus nih, pegawai yang paling apa kreatif lah segala macem lah, pokoknya pujian lah untuk Mas Bangun gitu. Cuman nggak lama pindah gitu kan, dipindahin setahun ya kalau nggak salah. Setahun. Terus setelah itu hijrah lagi karena dapat mandat atau tugas baru di tempat yang baru. Penempatan baru. Penempatan baru. Iya. Penempatan baru.